Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Bagus Purbadi dari kelas 1F Prodi PJKR dengan MPM 25852011A003445. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pemakaian tanda baca untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan yang diampu oleh Ibu Siti Arifah. Dalam penulisan yang baik dengan aturan yang benar, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu penulisan tanda baca. Selain mengetahui berbagai macam tanda baca, kita juga harus mengetahui kapan menggunakan tanda baca tersebut dan tentunya harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut beberapa macam tanda baca yang sering digunakan dan contoh penggunaannya. Pertama, tanda titik. Tanda titik merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri dari titik kecil yang terletak di ujung baris sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Ketentuan penulisan tanda titik yang pertama yaitu tanda titik digunakan pada akhir pernyataan. Contohnya, mereka pergi ke stasiun, titik. Kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagian isyar dan daftar. Contoh, kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Titik bahasa Indonesia. B. Titik bahasa daerah. C. Titik bahasa asing. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu jangka atau jangka waktu. Contoh, pukul 07.16.08 atau pukul 7:16:08. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma merupakan tanda baca yang mempunyai bentuk mirip dengan tanda petik tunggal tetapi terletak di garis dasar teks. Dalam banyak konteks dan bahasa, tanda koma umumnya digunakan sebagai pemisah. Ketentuan penulisan tanda koma yaitu: pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Contoh, nenek membeli berbagai macam sayuran seperti bayam, wortel, kangkung, dan selada. Kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, karena baik hati, dia memiliki banyak teman. Di sini menggunakan tanda koma karena anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma merupakan tanda baca yang memiliki banyak kegunaan, terutama jeda dalam kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Ketentuan penulisan tanda titik koma yaitu: 1. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain dan kalimat majemuk. Contohnya, hari ini sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kedua,
Tanda titik koma digunakan pada akhir pemerincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah titik koma berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana S1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli pensil, koma, buku, koma, dan tinta, titik koma, kaos, baju, dan celana. Contoh tanda baca yang keempat yaitu tanda hubung. Tanda hubung merupakan tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Ketentuan penulisannya yaitu pertama, tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rum, tanda hubung put laut. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak, tanda hubung anak. Contoh macam tanda baca yang kelima yaitu tanda tanya. Tanda tanya merupakan suatu tanda yang digunakan pada akhir kalimat tanya atau pertanyaan. Ketentuan penulisan tanda tanya yaitu tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Contoh, bagaimana kabarmu? Tanda tanya. Kamu kuliah di mana? Tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarnya. Contoh, di Indonesia terdapat 740 tanda kurung buka, tanda tanya, tanda kurung tutup bahasa. Dan contoh tanda baca selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru merupakan suatu tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau suatu pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi. Contoh penulisan tanda seru yaitu mari kita jaga kebersihan sekolah, tanda seru. Anda serius berkata itu kepada saya, tanda seru. Contoh tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda baca elipsis. Elipsis berasal dari bahasa Yunani yaitu elipsis yang berarti penghilangan. Elipsis merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Ketentuan penulisan tanda elipsis yaitu tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan jika dalam kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab dari kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, menurut saya, tanda elipsis seperti tanda elipsis. Bagaimana Bu? Tanda tanya.
Contoh tanda baca selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal merupakan tanda baca yang sedikit mirip dengan tanda petik. Ketentuan penulisan tanda petik tunggal yaitu tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanya Basri, tanda petik, kau dengar bunyi tanda petik tunggal kring-kring tadi, tanda petik. Contoh macam tanda baca selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung merupakan tanda baca yang digunakan secara berpasangan. Kurung, tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Ketentuan penulisan tanda kurung yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasannya. Contoh, EYD tanda kurung buka, ejaan yang disempurnakan. Tanda kurung tutup ialah ejaan yang resmi digunakan sekarang. Kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelas yang bukan bagian dari kalimat utama. Contoh, keterangan itu kurung buka, lihat tabel 10 kurung tutup, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.